Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Romo Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, selamat pagi. Silakan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma duduk dengan rileks. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma di Wihara Budayana Mojokerto ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada momen ini masih suasana Imlek. Selamat Tahun Baru Imlek yang ke-2576 di tahun 2025. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama melakukan puja bakti, menderaskan parita suci, dan memberi penghormatan kepada Cetia Buddha, Dhamma, dan Sangha, para dewa dalam keadaan sehat. Ini adalah suatu berkah karma baik pada kita semua, karena pada kesempatan hari ini masih memiliki kesehatan. Kita bisa berkumpul di sini di ruangan bakti sala ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat timur di Asia dan khususnya di Indonesia, kita ini terkenal budaya yang harmonis, budaya yang luhur. Budaya ini adalah warisan dari para orang tua kita, dari para leluhur kita yang telah mendahului kita. Kita mewarisi, kita mengembangkan, atau kita tidak meninggalkan budaya-budaya yang telah diwariskan kepada kita. Misalnya kita biasa berkumpul di suasana Imlek kepada rumah orang tua atau kepada saudara yang lebih tua. Ini adalah budaya baik yang diwariskan kepada kita dari orang tua itu, dari leluhur kita yang mewariskan budaya-budaya ini. Ini adalah sesuatu yang perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan. Ada pepatah mengatakan kacang jangan lupa kulitnya, atau bahasa lebih keren lagi, kacang ojo lari lanjarane. Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma asing bahasa ini kan, karena bahasa keren. Apa ada yang tahu Bapak, Ibu? kacang ojo lali lanjarane. Kalau kacang jangan lupa kulitnya, ini kan kacang tanah itu, ya kan? Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma tahu. Tapi kalau yang bahasa keren ini, kacang ojo lali lanjarane. Ini adalah kacang panjang. Kacang panjang ini lanjaran. Lanjaran itu adalah suatu tongkat atau suatu tiang yang buat melilitkan pohon ini. Ya, seperti muntimun itu kan ada lanjaran. Muntimun, kacang panjang, terus anggur. Itu kan kalau tidak dikasih lanjaran, dia kan ya bisa hidup, tetapi
dia ke tanah. Bisa berbuah, bisa, tetapi buahnya bisa busuk karena kena tanah. Tetapi pepatah kuno mengatakan, yang bahasa keren ini kan tadi, kacang ojo lali lanjaran. Itu apa? Ini artinya kita jangan lupa dari mana kita berasal, dari mana kita tumbuh. Kita jangan meninggalkan lupa, misalnya sudah mendapat budaya baru, mendapat hal-hal yang baru, kita lupa dari mana asal usul kita, dan dari mana kita tumbuh, dan dari mana kita dilahirkan. Ini adalah budaya yang perlu kita kembangkan. Seperti halnya pada tradisi-tradisi Imlek yang Bapak Ibu sahabat Dhamma rayakan dari mulai tanggal 29 kemarin, hari ke-1 dan sampai hari ini tanggal 2 ini ada hari ke-5. Ini adalah budaya yang baik, budaya yang perlu dilestarikan dan budaya yang perlu dikembangkan. Seperti berkunjung, berkumpul dengan keluarga besar, makan bersama. Ini adalah suatu bahagia kalau kita bisa berkumpul, bercanda, apalagi yang hidupnya di luar kota. Nggak mungkin tiap minggu ketemu, ataupun bahkan tiap bulan ketemu. Ini kan momen-momen yang baik. Nah, budaya-budaya seperti ini harus dikembangkan. Pertama, membersihkan rumah. Ini kalau bahasa umum kan kebersihan adalah bagian dari iman. Itu kan ada gitu kan? Pernah dengar Bapak Ibu? Kebersihan adalah bagian dari iman. Iman ini kan kepercayaan yang mendalam. Berarti kita kan memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan mendalam kalau kita bersih, kita tinggal di rumah juga nyaman, bebas dari penyakit, ini kayak virus-virus, nyamuk kan nggak ada. Ini kan artinya seperti itu. Kebersihan adalah bagian dari iman. Bahwa kita kalau bersih ini adalah bagian dari kesehatan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang umum kita dengar di masyarakat. Buddha juga memberikan wejangan kepada pemuda yang bernama Sigalaka, terekam di Digha Nikaya, Digha Nikaya Sutta, yaitu khotbahnya kepada pemuda yang bernama Sigalaka. Nama khotbahnya adalah Sigalowada Sutta. Ini adalah bagian salah satunya meneruskan tradisi yang baik, meneruskan tradisi keluarga yang baik. Ini tradisi-tradisi yang baik yang telah diwariskan kepada kita, yaitu dalam arti berkumpul kepada keluarga, berkunjung ke rumah orang tua, berkunjung kepada saudara yang lebih tua. Ini adalah budaya yang baik. Lihat ponakan ngasih ampo, ini kan adalah berderma. Nah, budaya seperti ini jangan ditinggalkan. Seperti halnya Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang kemarin sudah dirayakan dari mulai tanggal 29 sampai sekarang, masih dalam tahun baru Imlek. Baik Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, di pagi hari ini saya akan berbagi tentang berkah tahun baru Imlek. Dan apa sih berkah tahun baru Imlek itu? Dan mengapa kita menginginkan berkah? Terus yang ketiga, bagaimana berkah itu harus didapatkan? Kita, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, berkah itu adalah suatu keberuntungan dalam hidup kita.
seperti halnya kesehatan, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma sehat, ini adalah suatu berkah. Kebahagiaan, kesejahteraan, ini adalah berkah. Mendapatkan teman-teman yang baik atau kalyamita, ini adalah berkah. Memiliki kesejahteraan yang cukup, ini adalah berkah. Berkumpul dengan orang-orang baik tadi, kalyamita, seperti halnya Bapak Ibu dan sahabat Dhamma pada pagi hari ini, pada sehat-sehat semua, cukup kesehatan, cukup kesejahteraan. Bapak Ibu udah rapi-rapi, ini dalam arti kesejahteraan, rapi, kesini tenang di sini, tidak terganggu oleh bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu aktivitas-aktivitas. Ini adalah suatu kesejahteraan, kebahagiaan. Ini adalah berkah. Ini sulit didapatkan bagi orang-orang. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini. Bisa pergi ke wihara. Tadi pagi sudah sarapan kan? Sudah sarapan. Bajunya rapi-rapi. Nah, ini kan berkah. Belum tentu orang bisa memiliki kesempatan seperti ini. Kesini, saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini kesini tidak ada yang jalan kaki, pasti pakai kendaraan. Ini kan kesejahteraan. Ya nggak ada, soalnya agak jauh kan. Nggak ada yang jalan kaki, pakai kendaraan semua. Ini adalah berkah. Ini hal-hal seperti ini itu tidak semua orang bisa memilikinya. Anda bisa menanam tambah lagi, menanam karma baik, yaitu mengingat Buddha, kebaikan Buddha tadi itu, mengingat lagi Pancasila, Buddhis, moralitas, merenungkan lagi. Saya sebagai biku hanya mengingatkan Panatipata, Adinadana, Tamesumija, Musyawadah, Suramaraya itu. Anda bisa merenungkan, mengingat ini. Ini adalah momen-momen yang dianggap berkah. Di dalam Manggala Sutta itu ada 38 berkah. Ini adalah bagian dari itu. Membahas Dhamma pada waktu yang sesuai, ini adalah berkah. Seperti ini, kita ini lagi membahas Dhamma, mengingat lagi Dhamma. Ini adalah suatu berkah. Tidak berkumpul dengan orang yang dungu, ini adalah suatu berkah. Anda berkumpul dengan orang-orang baik di sini semua. Ini berkah impact yang Anda lakukan hari-hari kemarin dan sampai sekarang harus dijaga supaya berkah ini terus berkembang. Sehat, sejahtera, bahagia, lancar usahanya lancar, dapat partner kerja yang baik, tidak tertipu. Ini adalah berkah. Anda bisa duduk tenang, badan rapi. Mengapa kita menginginkan berkah itu? Karena kalau kita biar kita memiliki kemudahan dalam segala aktivitas. Kalau kita sehat, ya kan? Ini contohnya, mengapa kita harus memiliki berkah? Kalau kita sehat kan berkah. Kalau kita sehat, kita kesini kan dengan mudah.
dengan enak. Kita melakukan aktivitas ke wihara, membahas dhamma, ini enak, mudah, karena memiliki berkah ini. Terus kita sehat, kita bisa bekerja dengan mudah, kita bisa semangat mengumpulkan harta dengan cara yang benar, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang baik. Ini kalau kita memiliki kesehatan kan mudah melakukan aktivitas itu. Kita memiliki kesejahteraan dalam arti harta benda dan kesehatan. Harta benda ini adalah berkah. Kita memiliki harta benda, kita mau berderma, melakukan kebajikan kan mudah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak memiliki materi, kita mau berdana kan sulit. Nah, kita memiliki kekayaan materi, ini kan berkah. Kita memiliki berkah, kekayaan, kita berdharma untuk menanam karma-karma baik, menanam karma baik untuk kehidupan sekarang, kesejahteraan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Dan berkah-berkah ini untuk dipupuk terus-menerus supaya berkembang, dan kita mudah untuk menjaga sila kita, melakukan samadhi. Ini karena kita memiliki kebajikan ini mudah Bapak Ibu, memiliki berkah ini loh. Memiliki teman yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu dan sahabat dhamma berkumpul dengan orang dungu. Orang dungu dalam arti ini tidak bisa membedakan baik dan buruk. Bukan dungu dalam arti ini mengingat kurang ya, tetapi membedakan pandangan salah ini. Pandangan salah dan pandangan benar tidak bisa membedakan. Kita mau melakukan kebajikan tidak mungkin karena dianggap itu tidak baik. Bahkan pergi ke bar, pergi ke diskotik, dan bahkan memakai barang-barang terlarang. Ini kan bisa menjerumuskan kita, keluarga, teman. Misalnya memakai barang terlarang, tangkap polisi, ya kan? Urusan dengan hukum. Siapapun yang terlibat di dekat situ, walaupun dia tidak tercantum, tetapi seenggak-enggaknya jadi saksi kan, kesana kemari, kantor polisi kan, ini kan. Nah, ini loh yang berkah tadi itu Buddha katakan berkumpul dengan orang-orang baik ini supaya tidak seperti itu. Anda memiliki teman yang baik, pasangan yang baik, anak yang baik, ini adalah berkah untuk memupuk kembangkan hal-hal yang menuju positif untuk kesejahteraan, mengumpulkan harta benda, mengumpulkan kebajikan untuk modal di kehidupan ini dan di kehidupan yang akan datang. Kalau kita udah memiliki berkah, kita melakukan kebajikan, berderma, mudah, ada harta benda untuk didanakan. Kita menjalankan sila mudah karena berkumpul dengan orang-orang baik. Ada hal yang tidak baik, misalnya kita diingatkan oleh teman, oh ini nggak baik kan gitu. Terus waktunya kita berkumpul untuk melakukan aktivitas bajik, pergi ke wihara, baca parita, meditasi, membahas dhamma. Terus lagi hal-hal yang kalau kita ini udah tidak memiliki musuh, kemanapun kita tenang, ya kan, kita tidak was-was, jadi batin jadi bahagia, batin bahagia, tidak takut. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang memiliki kesalahan dalam arti berat ataupun sedang, berurusan dengan orang yang berwajib atau polisi.
Lihat patung polisi aja udah takut, apalagi lihat polisinya kan gitu. Jalan itu lihat patung polisi udah takut, karena mereka memiliki kesalahan. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma ini tidak memiliki kesalahan, kan tenang-tenang aja, duduk juga tenang, tidak was-was, tidak mikir dicari orang dan sebagainya, tidak mikir dimusuhi orang, tidak takut tidak takut dicelakai orang. Dan bagaimana caranya mendapatkan berkah yang tadi itu? Melakukan kebajikan, berkumpul dengan keluarga yang baik, mengasihi ampo. Ini kan menanam seperti tradisi impact kemarin ini. Anda pergi ke rumah orang tua, membeli salam hormat, terus mengasihi ampo kepada sanak saudara. Ini adalah bentuk wujud karma baik yang perlu dijaga untuk menumbuhkan berkah itu. Menjaga sikap, moralitas, menjaga ucapan, 5 moralitas, yaitu tidak melukai makhluk hidup atau membunuh, mengambil barang yang tidak diberikan, berhubungan seksual yang salah, terus tidak berkata salah. Kata salah ada 4, kasar, berbohong, memecah belah, terus memfitnah, terus tidak meminum minuman yang memabukkan untuk melemahkan kesadaran. Ini adalah wujud cara menjaga atau mendapatkan berkah itu, Bapak, Ibu, dan sahabat. Pada ini kebetulan pada tahun ini 2025 ini adalah tahun ular kayu, tahun ular. Dalam budaya Tiongkok, ular ini melambangkan kebijaksanaan. Ketekunan dan intuisi yang tajam. Kayu melambangkan pertumbuhan, kearifan, dan keharmonisan di alam. Pada tahun ini adalah tahun ular. Dalam budaya Tiongkok ini ular melambangkan kebijaksanaan. Kalau kita, ular kan sifatnya diam, dia tidak begitu gerak. Misalnya kita mendengar sesuatu, berita sesuatu, terus mendengar ucapan hal-hal yang ini, jangan langsung respon. Misalnya seperti sifat ular, berhenti dulu, tunggu beberapa detik, ada beberapa detik baru direspon, biar tidak kebawa oleh emosi kita. Misalnya dengar hal-hal negatif langsung respon, ini kan hasilnya nggak baik, bisa jadi langsung marah, meledak, bahkan malah megang gelas langsung dilempar. Tetapi kalau kita kasih jeda beberapa detik, kan batin kita ini bisa memilah, karena ada jeda berhenti ini, jeda untuk memikir, oh ini baik enggak, ini benar enggak, kan ada respon batin, tidak langsung dengar suara enggak deng langsung pas refleks pegang gelas terbang gelas kan, pegang pisau bisa terbang. Nah, karena tapi kalau kita seperti sifat ular, enggak banyak gerak, segala sesuatu jangan langsung direspon, berhenti dulu, kasih jeda beberapa detik, 5 detik atau 6 detik. Ini kan batin kita, pikiran kita ini bisa memilah
oh ini benar enggak, oh emang gini, bisa melihat sebagaimana adanya, melihat dengan objektif. Ini kalau ular. Tetapi kalau di kayu adalah suatu pertumbuhan. Misalnya Anda melakukan kebajikan, ini harus dikembangkan, ditumbuh kembangkan, terus dijaga, dikembangkan terus, ditambah terus, berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuh kembangkan kebajikan yang Anda miliki, perbuatan bajik yang Anda miliki, moralitas yang Anda miliki harus ditumbuh kembangkan. Semakin tahun semakin meningkat, semakin tahun semakin bertambah kebajikan. Ini adalah lambang dari ular kayu ini kalau dalam budaya Tiongkok. Tetapi kalau di dalam budaya Buddhis ya yang tadi itu, kita menjaga, mengasih jeda sesuatu, tidak langsung respon, terus menjaga moralitas, bermeditasi, menjalankan sila, terus ditumbuh kembangkan. Kalau di dalam Buddhis juga ular atau anicca melambangkan ketidakkekalan anicca. Ular kan beberapa tahun sekali dia berganti kulit, kulit yang baru. Tetapi kulit yang lama dia lepas, dia ganti. Nah, begitu juga kita harus meninggalkan, tidak terjebak di masa lalu. Kita hidup di sini dan saat ini. Kita misalnya masa lalu memiliki kesalahan, masih terus dibawa kesalahan ini, masih terus dipikir, masih terus ini namanya hidup di masa lalu. Tetapi kita harus lepaskan hal-hal yang negatif, apapun itu kita lepaskan. Seperti ular ini, kita harus ganti yang baru. Oh ini dulu seperti ini salah, nggak baik, kita ganti yang tahun ini kita perbaiki, yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana yang perlu dikembangkan. Ini sifat ular kan seperti itu, ganti kulit, ganti yang baru, melusungi kalau bahasa orang di sini bilang, ganti kulit, di kulit yang lama ditinggal. Nah, pergantian ini seperti halnya tahun 2024 kita ganti tahun 2025 ini dengan semangat baru, dengan kebaikan yang baru. Apa yang tahun-tahun kemarin belum terpenuhi, hal-hal yang baik kita penuhi, usahakan dipenuhi di tahun ini. Tapi hal-hal yang buruk, kesalahan-kesalahan kita tinggalkan, kita rubah strategi kita rubah hal-hal yang mana supaya di tahun ini kita bisa bertumbuh kembang. Kalau kayu tadi ini tumbuh kembang, bisa berkembang untuk mengembangkan hal-hal dalam duniawi, usaha dan sebagainya. Terus dalam sisi batin ya, ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Bapak, Ibu dan sahabat Dhamma, di tahun baru Imlek yang ke 2576 tahun 2025 ini, mari kita tumbuh kembangkan moralitas kita, kedermawanan kita, samadhi kita, bhawana kita, sila kita harus kita perbaiki, harus kita kembangkan supaya di tahun-tahun berikutnya kita menjadi bahagia. Baik, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini, semoga bisa menambah pengetahuan bagi Bapak, Ibu dan sahabat Dhamma.
Akhir kata dari saya, namo sayang adi budaya, namo budaya.